Langit Kiev seakan memilih waktunya sendiri untuk berbicara. Tepat ketika para pemimpin dunia berkumpul di KTT NATO dan sorotan tertuju pada pertemuan Presiden Amerika Serikat dengan Presiden Ukraina, rentetan rudal balistik Rusia kembali mengoyak ibu kota. Dalam sekejap, panggung diplomasi berubah menjadi latar bagi pesan yang menggelegar. Selama dentuman senjata masih menggema di Ukraina, tak ada meja perundingan yang benar-benar dapat membungkam suara perang. Gelombang serangan terbaru ke Kiev kembali mengangkat nama Zirkon, rudal hipersonik Rusia yang hingga kini masih diselimuti banyak tanda tanya. Sejumlah video menunjukkan ledakan yang terjadi nyaris beruntun, mengindikasikan adanya serangan terkoordinasi dalam waktu singkat. Beberapa laporan menyebut Rusia memadukan peluncuran Zirkon dan Iskander untuk menekan pertahanan udara Ukraina dari berbagai arah dalam rentang sekitar 30 menit. Pada awalnya, Zirkon dirancang sebagai rudal anti kapal yang diluncurkan dari kapal perang. Namun, analisis terbaru dari komunitas OSINT menunjukkan bahwa Rusia diduga telah menyesuaikan sistem peluncurnya sehingga dapat dioperasikan dari instalasi darat di Crimea. Berbeda dengan Kinzhal yang mengikuti lintasan aerobalistik, Zirkon menggunakan mesin scramjet untuk mempertahankan kecepatan hipersonik di lapisan atas atmosfer sebelum menukik tajam ke sasaran. Pendekatan ini kontras dengan rudal jelajah seperti Storm Shadow atau Taurus yang mengandalkan penerbangan rendah mengikuti kontur permukaan bumi. Meski demikian, kemampuan sebenarnya dari Zirkon masih sulit dipastikan karena minimnya data independen yang dapat diverifikasi. Di samping Zirkon, Rusia tetap mengandalkan Iskander-M sebagai senjata utama untuk serangan jarak pendek. Rekaman dari medan tempur memperlihatkan rudal ini menghantam sasaran di Kiev dan Dnipro, termasuk sebuah fasilitas industri yang dilaporkan menjadi target pada gelombang serangan terbaru. Dengan jangkauan sekitar 500 km, Iskander-M dirancang untuk menyulitkan pencegatan. Pada fase akhir penerbangannya, rudal ini mampu melakukan manuver sehingga lintasannya menjadi lebih sulit diprediksi oleh sistem pertahanan udara lawan. Keunggulan lainnya terletak pada beragam pilihan hulu ledak yang dapat digunakan. Sejumlah laporan juga menyebut Rusia terus memperbarui Iskander-M dengan mengadopsi beberapa solusi teknis yang dikaitkan dengan rudal KN-23 Korea Utara, mulai dari penyempurnaan perangkat elektronik dan kemampuan umpan radar, hingga penggunaan prosesor yang lebih cepat. Namun, seperti sistem persenjataan lainnya, efektivitas Iskander-M tetap sangat bergantung pada kondisi tempur dan kualitas informasi sasaran di lapangan. Jika Iskander-M berfungsi sebagai pemukul cepat, maka KH-101 adalah alat untuk mempertahankan tekanan dari jarak jauh. Rudal jelajah ini diluncurkan oleh pembom strategis Tu-160 yang tetap berada jauh di dalam wilayah Rusia. Dalam serangan terbaru, rekaman dari Kiev memperlihatkan ledakan susulan dan asap tebal yang membubung dari lokasi-lokasi yang telah lebih dahulu menjadi sasaran. Keunggulan utama KH-101 terletak pada cara terbangnya. Ia melintas rendah, memanfaatkan lekuk permukaan bumi untuk menghindari radar, dan memiliki jangkauan lebih dari 2.500 km. Dengan kemampuan itu, Rusia dapat menyerang target di Ukraina tanpa harus mempertaruhkan pesawat pembawanya di dekat garis depan. Laporan dari lapangan menunjukkan bahwa KH-101 tidak ditembakkan sendirian. Rudal ini dilepas bersamaan dengan Zirkon dan Iskander-M, menciptakan serangan berlapis yang memaksa pertahanan udara Ukraina menghadapi ancaman dengan kecepatan dan lintasan yang berbeda sekaligus. Sementara itu, kemunculan S-8000 Banderol
menandai arah baru dalam pengembangan persenjataan Rusia. Wujudnya yang berada di antara rudal jelajah dan drone membuatnya sulit dimasukkan ke kategori lama. Rekaman yang beredar diyakini sebagai penampakan perdananya dalam operasi tempur di Ukraina. Dengan jangkauan sekitar 500 km dan hulu ledak sekitar 150 kg, Banderol tidak dirancang untuk menggantikan rudal strategis. Sebaliknya, ia menawarkan sesuatu yang berbeda, biaya yang lebih rendah, dan produksi yang lebih mudah ditingkatkan. Sistem ini juga disebut dapat diluncurkan dari drone Orion dan tengah diintegrasikan dengan helikopter Mi-28. Peran Banderol bukanlah menjadi penghancur utama, melainkan memperbanyak jumlah ancaman yang harus dihadapi lawan dalam satu waktu. Di medan perang modern, kemampuan untuk membanjiri pertahanan udara seringkali sama berharganya dengan daya ledak itu sendiri. Di medan perang saat ini, menguasai spektrum elektromagnetik bisa sama pentingnya dengan merebut wilayah. Karena itu, perhatian banyak pengamat tertuju pada Volna-Kupol-Garan, sistem peperangan elektronik Rusia yang diklaim mampu mengganggu koneksi Starlink, jaringan satelit yang menjadi tulang punggung komunikasi Ukraina. Alih-alih menyebarkan gangguan secara luas, seperti jammer tradisional, sistem ini disebut mengarahkan energinya secara selektif ke satelit yang sedang melintas di atas area tertentu. Dengan cara tersebut, Rusia berharap dapat menghambat komunikasi, memutus kendali drone, dan memperlambat respon pasukan lawan hanya di sektor yang menjadi sasaran. Pendekatan yang berfokus pada konstelasi satelit orbit rendah seperti Starlink inilah yang membuat Volna-Kupol-Garan berbeda dari banyak perangkat barat yang umumnya ditujukan untuk mengacaukan radio taktis atau sinyal GPS. Namun, karena sebagian besar informasi mengenai keberhasilannya berasal dari sumber Rusia, kemampuan nyatanya di lapangan masih belum dapat dipastikan secara independen. Di udara, Rusia juga terus menyempurnakan armada drone serangnya. Salah satu yang paling sering muncul belakangan ini adalah Geran 4, varian terbaru dari keluarga Geran. Rekaman yang beredar menunjukkan penggunaannya terhadap berbagai sasaran di Ukraina, termasuk fasilitas militer dan lapangan udara. Menurut penilaian intelijen Ukraina, Geran 4 mengalami perubahan besar pada struktur dan sistem penggeraknya. Penggunaan mesin turbojet menggantikan mesin piston lama membuat kecepatannya meningkat hingga sekitar 500 km per jam, sekaligus memberinya kelincahan yang lebih baik saat menghadapi upaya pencegatan. Meski tetap mempertahankan biaya produksi yang relatif rendah, drone ini mampu membawa hulu ledak sekitar 90 kg ke sasaran yang berjarak ratusan kilometer. Kehadiran Geran 4 menunjukkan bahwa perlombaan teknologi drone kini tidak hanya berfokus pada jangkauan atau akurasi, tetapi juga pada kemampuan bertahan menghadapi pertahanan udara yang semakin rapat. Kemunculan BM-35 menjadi pengingat bahwa senjata paling menentukan di medan perang tidak selalu yang paling mahal. Drone kamikaze ini menunjukkan bagaimana sistem tanpa awak berbiaya relatif rendah dapat menghasilkan dampak yang besar. Dalam salah satu rekaman yang beredar, BM-35 dilaporkan berhasil menemukan lokasi operator drone Ukraina setelah terjadi kekeliruan saat proses evakuasi di lapangan. Tak lama kemudian, drone tersebut menghantam titik yang diduga berfungsi sebagai tempat penyimpanan sekaligus pusat kendali drone. Meski spesifikasi resminya belum banyak dipublikasikan, pola operasinya menunjukkan bahwa BM-35 bekerja sebagai loitering munition, berputar di atas area sasaran, menunggu kesempatan, lalu menyerang ketika target teridentifikasi. Dibandingkan banyak drone barat yang mengutamakan pengintaian jarak jauh atau sensor canggih, BM-35 mengandalkan kesederhanaan dan respons cepat untuk mendukung pertempuran garis depan.
Kehadirannya melengkapi pendekatan Rusia yang memadukan drone, artileri, dan peperangan elektronik dalam satu kesatuan operasi. Peta pertempuran Rusia-Ukraina masih terus berubah. Perhatian kini tertuju pada upaya pembentukan zona penyangga di wilayah perbatasan, terutama di sekitar Sumy, di mana Rusia disebut terus memperkuat posisinya. Sementara itu, Donbas tetap menjadi pusat pertempuran, termasuk di sekitar Slavyansk dan Kramatorsk, dengan laporan yang menunjukkan tekanan yang semakin besar terhadap sejumlah posisi Ukraina. Di luar garis depan, hubungan Rusia dengan NATO kembali memanas setelah Prancis menyita sebuah kapal tanker yang diduga merupakan bagian dari Shadow Fleet Rusia di Mediterania. Moskow menyebut langkah itu sebagai provokasi, sedangkan negara-negara Eropa menilainya sebagai bentuk penegakan sanksi internasional. Pada saat yang sama, Vladimir Putin kembali menyatakan kesiapan Rusia untuk berunding, asalkan kondisi yang telah tercipta di medan tempur diakui dalam setiap kesepakatan. Pernyataan tersebut membuka dua kemungkinan yang sama-sama nyata. Konflik dapat terus meluas, atau justru perlahan bergerak menuju meja diplomasi. Dengan posisi kedua pihak yang kian mengeras, Eropa kini memasuki salah satu periode paling rawan sejak perang dimulai, ketika setiap insiden baru berpotensi memicu dampak politik, militer, dan ekonomi yang jauh lebih luas.